wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan terkait aspek-aspek hukum pers berdasarkan metode kasus, di mana kami akan mengambil aspek hukum pidana. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu penyerangan wartawan Kompas Michael Aryawan di rumah Direktur Galang Press. Kronologinya, wartawan Kompas TV wilayah Yogyakarta, Michael Aryawan menjadi korban pemukulan sekelompok orang di rumah Direktur Penerbitan Galang Press Julius Felicianus pada hari Kamis tanggal 29 bulan Mei tahun 2014 pada malam hari. Selain itu, handicap milik Michael juga dirampas oleh para pelaku penyerangan. Bermula setelah Michael mendapat kabar dari rekan-rekan wartawan soal penyerangan di rumah Julius, dia langsung mendatangi rumah itu. Penyerangan terjadi saat rumah tersebut digunakan untuk acara ibadat doa Rosario. Penyerangan terjadi 2 kali, yaitu sekitar pukul 20.30 dan 21.20 WIB. Berdasarkan keterangan Michael, rumahnya kebetulan dekat, jadi lebih cepat. Saat sampai di lokasi, pelaku perusakan sudah pergi. Hanya Michael, Pak Julius, dan 3 rekannya di depan rumah. Rumah Julius berlokasi di kompleks perumahan STIE YKPN nomor 7, Desa Tanjung Sari, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Naglik, Sleman. Namun, lanjut Michael tak berselang lama, belasan orang mengendarai sepeda motor kembali datang ke rumah Julius. Mereka berteriak-teriak dan menghampiri Julius. Melihat kejadian itu, Michael pun mengaku langsung mengambil handycam dan mengambil gambar. Saat itulah, ujar dia, beberapa orang berlari menghampirinya saat tahu bahwa Michael adalah wartawan. 4 orang di antara pelaku langsung merampas kameranya dan memukul dia. Michael sudah bilang kalau ia seorang wartawan, tetapi tetap muka Michael dipukul oleh sekitar 4 orang. Setelah memukuli dirinya dan Julius, para pelaku meninggalkan rumah itu. Rumah Julius diserang dan dirusak oleh sekelompok orang. Penyerangan terjadi saat rumah tersebut digunakan untuk acara ibadat Rosario. Selanjutnya dibacakan oleh Wina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dan penyelesaian kasusnya. Menurut Human Rights Community, General Comment nomor 34 pada artikel 19 menyatakan negara harus memiliki aturan yang efektif untuk melindungi korban terhadap serangan yang membungkam orang-orang yang menggunakan hak mereka dalam kebebasan berekspresi. Sesuai dalam menurut Human Rights Community ini, ayat 3-nya tidak akan pernah boleh digunakan sebagai pembenaran untuk memperlakukan pendukung demokrasi multipartai ini. Prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia atau dalam keadaan apapun untuk menyerang orang karena menjalankan kebebasannya berpendapat atau berekspresi, termasuk dalam bentuk-bentuk serangan seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, ancaman terhadap kehidupan dan pembunuhan yang sesuai dengan pasal 19. Wartawan sering mengalami ancaman, intimidasi dan serangan seperti itu karena kegiatan mereka. Begitu juga orang-orang yang terlibat dalam pengumpulan dan analisis informasi tentang situasi hak asasi manusia dan yang mempublikasikan laporan terkait dengan hak asasi manusia, termasuk hakim dan pengacara. Semua serangan tersebut harus sesuai dan diselidiki dengan cepat, tepat, dan para pelaku kejahatan bisa dituntut. Sedangkan para korban atau dalam kasus pembunuhan, ahli waris atau yang berhak mengakui korban diberikan ganti rugi yang sepadan. Kekerasan terhadap wartawan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dikatakan demikian sebab kekerasan terhadap wartawan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers dalam penyampaian informasi secara universal yang telah diakui oleh Declaration of Human Rights. Tepatnya diatur dalam pasal 19 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan dan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan atau pendapatnya dengan cara apapun dengan tidak melewati batas-batasnya. Perlindungan hukum bagi wartawan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dengan adanya aturan tersebut, wartawan merasa terlindungi dan tindakan-tindakan atau perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Secara legal formal, memang wartawan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi dalam praktik di lapangan, semua
sampai detik ini masih terjadi banyak tindak kekerasan terhadap wartawan dan awak media, baik yang berupa ancaman atau intimidasi, tekanan dari para pihak ataupun kekerasan seperti dalam kasus ini. Sampai pada pembunuhan terhadap insan pers. Berdasarkan penelitian LBH Pers mencatat kekerasan fisik dan non-fisik terhadap jurnalis dari tahun ke tahun grafiknya terus bertambah. Pada tahun 2014 telah terjadi 72 kasus kekerasan, di tahun 2015 terjadi 50 kasus kekerasan, dan terakhir di tahun 2016 sebanyak 83 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis. Hasil riset LBH Pers diumumkan kepada publik dan dilaporkan di United Nations PBB melalui the official of the United Nations High Commissioner for Human Rights untuk kepentingan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Baik, saya akan lanjutkan. Tindakan yang berupa penganiayaan maupun tindak kekerasan lainnya terhadap media massa apapun alasannya tidak dapat dibenarkan. Sebab dalam menjalankan tugasnya, seorang wartawan dapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ketentuan mengenai adanya perlindungan terhadap wartawan secara jelas tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Yang dimaksud adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ada banyak hal yang melatar belakangi terjadinya tindak kekerasan terhadap wartawan, baik itu terjadi karena unsur kesengajaan maupun yang tidak sengaja. Padahal dalam buku himpunan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada kaitannya dengan media massa, setiap orang yang merasa dirugikan dalam pemberitaan pers, baik dalam cetak atau elektronik, akan menggunakan hak jawab maupun jalur hukum, bukan dengan melakukan tindakan main hakim sendiri. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang ini harusnya tidak terjadi karena sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, wartawan dilindungi secara hukum pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Dalam hal ini, peliputan yang mereka lakukan merupakan bagian dari jurnalistik mereka sebagai wartawan. Tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang ini terhadap wartawan yang sedang melakukan tugasnya meliput ke lokasi kejadian penyerangan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menghalangi tugas wartawan. Bagi mereka dapat dikenakan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat 2 pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Baik, sekian dari saya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Fabio. Baik, saya lanjutkan pernyataan dari teman saya Vicky tadi. Berdasarkan aturan yang ada, kepada siapa saja yang merasa tidak setuju dan tidak puas dengan materi pemberitaan bisa menggunakan hak jawab atau melalui Dewan Pers sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, semua pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers dapat mengajukan laporan kepada Dewan Pers. Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dalam ayat 2 huruf C menjelaskan bahwa memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dalam pasal ini jelas disebutkan bahwa semua pihak, baik perorangan maupun badan hukum, bisa mengajukan laporan kepada Dewan Pers apabila terdapat pemberitaan yang dianggap merugikan pihaknya. Upaya yang dapat dilakukan biasanya bermacam-macam, dimulai dari mediasi hingga menempuh jalur hukum. Upaya apa saja? Dalam kasus ini, upaya yang dilakukan oleh wartawan adalah dengan membuat laporan pengaduan tentang adanya tindak kekerasan yang menimpa wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistik. Bentuk kekerasan yang terjadi pada saat kasus ini adalah berupa pemukulan kepada wartawan dan juga perampasan kamera yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada para wartawan.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18 dijelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 dan Ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Ayat 3 dijelaskan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut dengan menghalangi wartawan mendapatkan berita merupakan bentuk pelanggaran Pasal 4 Ayat 3. Apalagi dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada wartawan, maka seharusnya aparat menindak tegas yang terlibat dalam kasus ini. Karena sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 di dalam Pasal 14 Ayat 1 yang mengatakan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindak pidana yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 dan Ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Dengan adanya ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seharusnya sudah memberikan rasa aman kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Dalam kasus ini, pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan dihukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dan kasusnya telah sampai pada sidang putusan kepada terdakwa pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan, dan pelaku didakwa telah melanggar Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Kenapa? Peranan wartawan yang amat vital bagi kegiatan jurnalistik membutuhkan ketenangan dan rasa aman bagi wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Maka kepada wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal undang-undang Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, sehingga wartawan merasa terlindungi dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Secara legal formal, memang wartawan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi, dalam praktik di lapangan sampai detik ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan dan awak media lainnya, baik yang berupa ancaman atau intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi objek berita, maupun tindakan pemukulan, perampasan, dan atau pengerusakan penangkapan tugas jurnalistik. Dalam hal ini seperti kamera, film, merupakan kantor tempat mereka bekerja, sampai pada pembunuhan terhadap insan pers. Baik, terima kasih Pak Bil. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya, kritik, saran? Silakan ajukan. Tidak ada? Apa ada? Oh, ada. Kelompok sekian. Mungkin saya bertanya di sini, bagaimana tanggapan dari kelompok dua terkait pembukaan pers akhir-akhir ini, dan juga terkait dari aspek pidananya ya, karena seharusnya pers itu kita layangkan ke undang-undang pers, namun dilontarkan saja ke undang-undang pidana gitu. Nah, bagaimana tanggapan kelompok sekian terkait kasus tersebut? Apakah kita seharusnya memakai undang-undang pers dulu untuk memberikan hukuman kepada jurnalis yang melakukan pelanggaran, atau memang efektif kita melakukan hukum pidana? Baik, terima kasih. Ini simpan dulu. Sudah disimpan? On the way. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya, kritik dan saran diterima? Masih ada? Oke. Saudara Celvi ada? Sebentar ya, saudara Celvi. Ada lagi teman-teman? Kita sudah
Atau saudara Dina ada pertanyaan? yang udah di sampai sama si apa tadi itu apa ya kawan bersama kawan tadi itu Ada lagi masuk mana ini pertanyaan? bagaimana perkembangan kasus nggak salah nih kayak pertanyaan receh kali nggak sih Ya, saudari Cantika, pertanyaannya akan dijawab oleh saudara. Baik, terima kasih kepada Cantika yang telah bertanya pada kelompok kami. Itu pertanyaannya itu dalam aspek pers seharusnya dalam penjelasannya harus menggunakan hukum pidana dulu atau hukum pers terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama itu kita tahu mengenai azas yang disebut dengan lex specialis, yang mana undang-undang tersebut termasuk dalam lex specialis dalam arti aturan khusus untuk mengatur hal yang sama. Di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 di situ telah diatur tentang ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana terhadap wartawan atau insan pers yang melakukan tugasnya. Di dalam hal ini siapa yang melakukan pelaksanaan dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Adapun dalam pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dan dalam pasal 4 ayat 4 disebutkan dalam mempertanggungjawabkan pemerintahan di hadapan umum, wartawan punya hak tolak. Jadi melihat kondisi saat ini yang mana banyak wartawan yang mendapatkan tindakan-tindakan melawan hukum, hal itu sungguh miris yang kita lihat. Tapi dalam proses hukumnya kita mempunyai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang itu. Sebagaimana saya jelaskan tadi di dalam pasal 18 ayat 1, bagi mereka yang menghalangi tugas wartawan dapat dipidana gitu kan, dan dikenakan denda. Jadi hal ini telah menjawab pertanyaan dari Cantika tadi, yang mana yang harus didahulukan, hukum pidana atau hukum perdata. Namun di dalam praktiknya hukum pers. Namun dalam praktiknya kita nggak tahu ya yang mana dipakai, karena di dalam beberapa kasus Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 99 pasal 18 ayat 1 itu kan di dalamnya ada pidana juga, tapi kebanyakan kasus tidak dipakai, banyak dipakai menggunakan undang-undang pidana langsung gitu. Tapi secara asas lex specialis seharusnya di dalam aturan hukum itu harus dipakai dulu, didahulukan gitu dibanding undang-undang pidana. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih saudara Fabio. Apakah saudari Cantika sudah puas? Baik, sama-sama. Apakah masih ada yang bertanya? Jika tidak, mungkin presentasinya akan ditutup saja. Baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.